Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa dengan NIM 22231091 dari Prodi Pendidikan IPA C 2022 dengan dosen pengampu Ibu Tuti Lestari, SSI, MSI. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu bakteri yaitu Salmonella typhi yang mana merupakan kuman patogen penyebab demam tifoid, yaitu suatu penyakit infeksi sistemik dengan gambaran demam yang berlangsung lama, adanya bakteriema seperti inflamasi yang dapat merusak usus dan organ-organ hati. Bakteri ini berasal dari kingdom Bacteria, phylum Proteobacteria dengan kelas Gamma Protobacteria, orde Enterobacterialis, famili Enterobacteriaceae dengan genus Salmonella dan spesies Salmonella typhi. Ciri-ciri dari bakteri ini yang merupakan bakteri batang garam negatif yang tidak memiliki spora dengan bentuk bakteri seperti batang, ukurannya 103,5 mikrometer dikali 0,5 sampai 0,8 mikrometer dengan besar koloninya rata-rata 2 sampai 4 mm. Lalu bakteri ini bergerak dengan flagel perintrik. Bakteri Salmonella ini bersifat motil, bersifat intraseluler fakultatif dan anaerob fakultatif. Lalu memiliki antigen somatik O, antigen flagel H, dan 2 fase antigen kapsul. Bakteri ini juga memfermentasikan glukosa dan monosa tanpa membantu ugas, tetapi tidak memfermentasikan laktosa dan sukrosa. Sebagian besar bakteri ini adalah isolat. Salmonella berasal dari bahan klinik yang menghasilkan H2S. Salmonella terdiri dari sitoplasma, ribosom, flagella, plasmid, DNA, dan lain-lain. Bakteri Salmonella ini akan mati pada suhu 60 derajat Celcius selama 15-20 menit melalui pasteurisasi dan pendidikan serta klorinasi. Pada umumnya, bakteri Salmonella ini bersifat patogen dan dapat menginfeksi manusia dan hewan. Di alam bebas, Salmonella typhi dapat tahan hidup lama dalam air, tanah, atau pada bahan makanan. Dalam fase di luar tubuh manusia, tahap hidupnya sampai 1-2 bulan dalam air susu dapat berkembang biak dan hidup lebih lama. Hal ini dikarenakan di dalam air susu terdapat protein lemak dan gula. Jadi sebenarnya Salmonella typhi ini adalah berhabitat di saluran pencernaan atau usus manusia dan hewan. Sumber infeksi bakteri ini adalah makanan dan minuman yang terkontaminasi oleh Salmonella ini. Manfaat bakteri Salmonella dan pengobatan kanker. Penelitian telah dilakukan pada strain mutan S. typhimurium yang berbeda dan telah diselidiki untuk aplikasi anti kanker. Strain laboratorium S. typhimurium telah dimodifikasi untuk mengurangi toksisitas terhadap organ normal sekaligus meningkatkan sifat penargetan spesifiknya terhadap tumor serta meningkatkan aktivitas antitumornya. Dalam lingkungan mikrotumor, diinfeksi bakteri penghambat pertumbuhan tumor yang mengakibatkan kematian sel yang cukup besar. Pengenalan pola molekuler terkait patogen PAMP pada sel bakteri oleh reseptor yang disekresikan pada sel imun yang memicu pelepasan sitokin dan perekrutan leukosit yang dapat melalui respon imun antitumor. Sekresi tipe 3 yang mengarah pada pelepasan berbagai faktor ke dalam sel kanker. Dan bakteri juga dapat diinternalisasi dan menjalani replikasi intraseluler. Respons T-sel diinduksi oleh sel Salmonella invasif yang dimediasi melalui pola molekuler terkait bahaya DAMP yang tidak bertindak sebagai sinyal ke sistem kekebalan. Pada saat yang sama, proses ini bersama dengan pelepasan sitokin yang mengarah pada
presentasi antigen bakteri serta antigen spesifik kanker ke sistem imun adaptif yang mengarah pada produksi sel T spesifik yang antigen kanker dan dapat mengenali dan membunuh sel kanker serta bakteri. Bukan kematian sel kanker serta secara langsung melalui induksi apoptosis atau piroptosis. Piroptosis adalah bentuk kematian sel inflamasi terprogram yang ditandai aktivasi Cas-1 dan inflamasom serta sekresi IL dan 1 beta serta IL-18. Hal ini juga ditandai dengan pembulatan dan pelepasan sel, reorganisasi sitoskeleton, deformasi inti serta pecahnya membran sel dan pelepasan sinyal inflamasi tambahan. Lalu kita masuk kepada kerugian yang diakibatkan oleh bakteri Salmonella ini, yaitu karena ditularkan kepada manusia ketika manusia mengkonsumsi makanan yang tercemar oleh bakteri tersebut. Selain dari makanan, juga bisa melalui hewan seperti kotoran reptil, ayam, dan bebek yang mengkontaminasi makanan maupun air. Lalu, makanan air tersebut dikonsumsi oleh manusia. Salah satu penyakit yang diakibatkan oleh bakteri Salmonella ini yaitu demam tifoid. Apa sih demam tifoid itu? Demam tifoid merupakan penyakit endemik di Indonesia. Penyakit ini mudah menular dan dapat menyerang banyak orang, sehingga dapat menimbulkan wabah. Masuknya bakteri Salmonella typhi ke dalam tubuh manusia melalui makanan yang terkontaminasi. Sebagian bakteri dinonaktifkan di dalam lambung. Sebagiannya lagi bakteri ini akan masuk ke dalam usus dan selanjutnya berkembang biak. Bakteri ini dapat masuk ke dalam lambung empedu, berkembang biak, dan bersama cairan empedu diekskresikan secara intermiten ke dalam lumen usus. Sebagian Salmonella typhi dikeluarkan melalui fases dan sebagian lagi masuk ke dalam sirkulasi setelah melewati usus. Lalu kita masuk ke dalam mekanisme patogenesis demam tifoid, yang mana bakteri ini menginvasi ke dalam saluran intestinal manusia, kemudian menembus mukosa usus namun tidak menimbulkan lesi dan berhenti di nodus limfe mesenterika. Di nodus limfe mesenterika bakteri menetap dan melakukan pembelahan diri. Selain itu, bakteri ini mengeluarkan LPS yang merupakan endotoksin aliran darah. Endotoksin yang dialirkan dari darah difagositosis oleh makrofag. Hal tersebut membuat pelepasan sitoksin yang meningkat, yang akan mempengaruhi hipotalamus yang menimbulkan demam. Pada nodus limfe, bakteri juga berkembang biak di organ lain seperti hepar. Di hepar, bakteri masuk ke dalam kambung empedu, kemudian berkembang biak dan bersama cairan empedu diekskresikan secara intermiten ke dalam usus. Pada plak Peyer juga terjadi hiperplasia yang diakibatkan oleh hiperaktifnya makrofag. Masa inkubasinya selama 10-14 hari. Setelah masa inkubasi muncul gejala seperti demam yang berkisar 39-41 derajat Celcius. Yang khas terjadi demam tinggi pada sore hingga malam hari, malayase, sakit kepala, sembelit, dan mak. Demikian materi tentang bakteri Salmonella typhi. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.